Bayangkan Anda berdiri di tengah puing rumah yang hangus, memeluk ibu yang pingsan, tepat setelah Anda diusir dari pekerjaan satu-satunya karena dianggap pemalas. Inilah kenyataan pahit Randy, pria yang sepatu rusuhnya menyimpan rahasia tentang hidup dan mati, namun hanya dipandang sebelah mata oleh Alia, CEO ambisius yang memuja angka di atas manusia. Apa yang akan Anda lakukan jika kebenaran yang paling menyakitkan baru terungkap saat segalanya sudah menjadi abu? Apakah penyesalan seorang pemimpin mampu mengembalikan rumah yang terbakar, atau justru membuka pintu kasta yang selama ini tertutup rapat? Ikuti kisah luar biasa tentang keajaiban sabar, rahasia di balik sepatu bolong, dan bagaimana takdir mempertemukan dua jiwa dari dunia yang berbeda untuk saling menyembuhkan. Langit Wonosari masih berwarna abu-abu pekat ketika Randy Prasetyo memaksakan kakinya untuk terus berlari. Udara pagi yang dingin menusuk hingga ke tulang, namun keringat sudah membasahi punggungnya yang dibalut kemeja drill kusam. Di bawah kakinya, jalanan tanah yang becek setelah hujan semalam terasa licin, menantang maut di setiap tikungan. Randy tidak peduli jika ia terpeleset. Di kepalanya, hanya ada detak jarum jam yang terasa seperti detak bom waktu. Pukul 6:10. Ia sudah terlambat lagi untuk kesekian kalinya bulan ini. Setiap langkah lari Randy adalah sebuah perjuangan antara hidup dan mati. Bagi orang lain, keterlambatan mungkin hanya soal ketidakdisiplinan, namun bagi Randy, 10 menit yang hilang itu adalah waktu yang ia gunakan untuk menyuapkan bubur hangat ke mulut ibunya yang kaku karena stroke, atau mengganti kompres di dahi wanita tua itu. Jangan lari terlalu kencang, nak. Sepatumu sudah tidak kuat lagi menahan bebanmu, suara Parau Bulastri selalu terngiang, mengingatkannya pada sepatu kets hitamnya yang solnya sudah mulai menganga, seolah-olah sedang tertawa mengejek kemiskinannya. Sesampainya di gerbang besi pabrik distribusi Wiratama, Randy berhenti sejenak untuk mengatur napas yang memburu. Paru-parunya terasa terbakar. Ia melihat arlojinya yang retak, 10 menit keterlambatan yang akan menjadi badai. Benny, rekan kerjanya yang sering merasa iri, berdiri di balik tumpukan palet sambil menyeringai sinis. Telat lagi, Randy? Si bos cantik baru saja masuk dengan wajah lebih dingin dari biasanya. Kali ini, kurasa jimatmu tidak akan mempan lagi, bisik Benny dengan nada yang sengaja dikeraskan agar didengar pekerja lain. Di dalam kantor kaca yang kedap suara, Alia Wiratama berdiri menatap layar monitor yang menampilkan data absensi karyawan secara real-time. Alia adalah representasi dari efisiensi yang tanpa celah. Lulusan manajemen dari universitas ternama di luar negeri ini percaya bahwa disiplin adalah satu-satunya moralitas dalam dunia bisnis. Baginya, 1 menit keterlambatan adalah kebocoran laba yang tidak bisa ditoleransi. Ia tidak percaya pada alasan-alasan domestik yang sering dianggapnya sebagai drama untuk menutupi kemalasan kelas pekerja. Sepatu hak tinggi Alia mengeluarkan bunyi dentang yang tegas dan mengintimidasi saat ia melangkah keluar menuju lantai gudang. Suasana seketika hening. Para pekerja menunduk, tak berani menatap mata elang sang CEO. Alia berhenti tepat di depan Randy. Ia memperhatikan detail kemeja Randy yang basah oleh keringat, lumpur yang menciprat hingga ke celana, dan yang paling membuatnya muak, lubang besar di ujung sepatu Randy yang memperlihatkan jempol kakinya. 5 kali terlambat dalam 1 bulan, Randy. Apakah kamu pikir pabrik ini milik nenek moyangmu sehingga kamu bisa datang sesuka hati? Suara Alia tajam, mengiris keheningan gudang. Randy mencoba membuka mulut, ingin menjelaskan bahwa puskesmas baru buka pukul 5 pagi dan ia harus mengantre obat ibunya terlebih dahulu. Namun, Alia mengangkat tangannya dengan angkuh. Saya tidak butuh pidato kemiskinanmu. Perusahaan ini bergerak berdasarkan angka, bukan berdasarkan belas kasihan. Kamu saya pecat. Ambil gajimu sekarang juga dan keluar dari properti saya. Randy tertegun. Dunia di sekitarnya seolah membeku. Ia menatap wajah Alia yang tanpa ekspresi, mencari sedikit saja celah empati, namun yang ia temukan hanyalah dinding es yang kokoh. Teman-temannya hanya diam, membatu karena takut kehilangan pekerjaan mereka sendiri. Dengan tangan yang gemetar hebat, Randy menerima amplop coklat berisi gaji terakhirnya. Terima kasih atas kesempatannya, Bu, ucapnya lirih, hampir tak terdengar. Ia berbalik, berjalan keluar dengan pundak yang merosot, membawa seluruh beban dunia di punggungnya.
Hari-hari setelah pemecatan itu adalah neraka yang sunyi bagi Randi. Ia tidak memberitahu ibunya bahwa ia telah dipecat. Ia masih mengenakan kemeja kusamnya setiap pagi, berpura-pura berangkat kerja namun tujuannya kini adalah pasar induk. Di sana, Randi bekerja sebagai kuli panggul serabutan. Upahnya sangat kecil, tidak sampai sepertiga dari gajinya di pabrik, namun ia tidak punya pilihan. Setiap kali ia memanggul karung beras seberat 50 kilogram, otot-ototnya menjerit, namun ia membayangkan wajah ibunya yang tersenyum saat meminum obat yang harganya mahal. Pasar induk adalah tempat di mana martabat manusia diukur dari seberapa kuat punggungnya menahan beban. Randi bekerja dari fajar hingga senja, terkadang hingga malam larut jika ada truk sayur yang masuk. Sepatunya yang bolong kini benar-benar hancur, solnya lepas sepenuhnya. Ia terpaksa mengikat sepatu itu dengan potongan tali rafia agar tidak terlepas saat ia menaiki tangga gudang pasar yang licin. Rasa perih di kakinya yang lecet kalah oleh rasa takut jika esok hari ia tidak bisa membeli beras. Sementara itu, di pabrik Wiratama, keadaan tidak sebaik yang Alia bayangkan. Pengganti Randi, seorang pria muda dengan resume yang cemerlang dan catatan kedisiplinan yang sempurna, ternyata tidak memiliki insting gudang. Laporan stok mulai kacau, pengiriman barang sering tertukar, dan efisiensi yang dipuja Alia justru menurun drastis. Alia mulai merasa frustrasi. Ia sering mendapati dirinya berdiri di pojok gudang, menatap loker kosong milik Randi yang masih menyisakan bau keringat dan minyak mesin. Suatu sore, saat Alia sedang dalam perjalanan menuju pertemuan bisnis, mobil mewahnya terjebak macet di area pasar induk. Ia menatap keluar jendela dengan bosan, hingga matanya menangkap sosok yang familiar di antara kerumunan kuli. Di sana, di bawah terik matahari yang menyengat, Randi sedang membungkuk, memanggul 2 karung bawang sekaligus. Wajahnya hitam karena debu jalanan, napasnya terlihat berat, dan ia terus menyeka keringat dengan lengan bajunya yang kotor. Alia tertegun. Ia memerintahkan supirnya untuk berhenti agak jauh. Dari dalam mobil yang sejuk dengan AC, ia memperhatikan Randi yang baru saja menurunkan beban beratnya dan duduk di pinggir trotoar. Randi mengeluarkan sebuah botol air mineral bekas yang diisi air putih keruh, meminumnya dengan rakus. Alia melihat Randi kemudian merogoh sakunya, mengeluarkan uang receh dan menghitungnya dengan saksama. Wajah Randi tampak cemas, seolah-olah jumlah uang itu belum cukup untuk sesuatu yang mendesak. Tiba-tiba, seorang anak kecil berlari menghampiri Randi. Randi tersenyum, memberikan sepotong biskuit kecil yang ia simpan di saku. Pemandangan itu merobek sesuatu di dalam dada Alia. Ia yang selama ini melihat karyawan hanya sebagai barisan angka di spreadsheet, kini dihadapkan pada realitas manusia yang sesungguhnya. Ia mulai bertanya-tanya, rahasia apa yang disembunyikan pria pendiam itu hingga ia rela menghancurkan harga dirinya sebagai mantan karyawan manajemen gudang demi menjadi kuli panggul rendahan di pasar yang kumuh. Alia tidak bisa melupakan pemandangan itu. Malam itu, di apartemennya yang mewah dan sunyi, ia terus teringat pada tali rafia yang mengikat sepatu Randi. Ia merasa ada yang salah dengan keputusannya yang begitu dingin. Keesokan paginya, ia memutuskan untuk menyelidiki alamat rumah Randi yang tertera di file lamaran kerja. Ia harus tahu kebenarannya, meskipun itu berarti ia harus mengakui bahwa logikanya selama ini memiliki cacat besar. Rumah Randi terletak di pinggiran sawah yang jauh dari jalan raya utama. Untuk mencapainya, Alia harus berjalan kaki melewati pematang sawah yang sempit, sepatu hak tingginya berkali-kali tertancap di tanah lunak, namun ia terus melangkah. Ketika ia sampai, ia hanya menemukan sebuah gubuk kecil yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang sudah banyak berlubang. Atapnya hanya dilapisi rumbia dan plastik bekas untuk menahan bocor. Alia berdiri terpaku, ia tidak menyangka ada orang yang hidup di tempat seburuk ini di abad 21. Dari dalam rumah, tercium bau minyak kayu putih dan ramuan jamu yang menyengat. Alia memberanikan diri mendekat dan mengintip melalui celah dinding bambu. Di atas sebuah tempat tidur kayu yang reot, seorang wanita tua berbaring dengan tubuh yang kaku sebelah. Wanita itu adalah Bu Lastri. Randi sedang duduk di sampingnya, dengan sabar menyuapkan bubur encer ke mulut ibunya yang sulit menelan. Sabar ya, Bu. Sebentar lagi obatnya habis, Randi nanti ke apotek lagi, bisik Randi dengan nada suara yang begitu lembut,
kontras dengan kerasnya hidup yang ia jalani di pasar. Alia merasa dadanya sesak, seolah pasokan oksigen di sekitarnya menghilang. Ia teringat kata-kata pedasnya saat memecat Randi. Ia menyebut Randi pemalas, padahal Randi adalah pahlawan bagi ibunya. Ia menertawakan ketidakteraturan Randi, tanpa tahu bahwa Randi harus membagi waktu antara mencuci pakaian ibunya yang terkena kotoran dan berlari ke pabrik. Air mata yang selama ini jarang tumpah dari mata dingin Alia, kini jatuh tanpa bisa ia bendung. Ia merasa seperti monster yang memakai baju CEO. Tiba-tiba, sebuah suara ledakan kecil terdengar dari arah dapur. Rupanya, lampu minyak tua yang digunakan Randi untuk memasak terjatuh karena ditiup angin kencang yang masuk lewat celah dinding. Dalam sekejap, api menyambar tumpukan kayu bakar kering dan merambat ke dinding bambu. Kebakaran. Api, teriak Randi panik. Ia tidak memikirkan barang-barangnya, ia langsung menyambar tubuh ibunya, membungkusnya dengan kain sarung, dan mencoba menggendongnya keluar. Alia yang berada di luar berteriak histeris, "Randi! Keluar! Cepat!" Api membesar dengan sangat cepat karena struktur rumah yang mudah terbakar. Asap hitam mengepul, menutupi pandangan. Randi keluar dari dalam api dengan wajah yang dipenuhi jelaga, napasnya tersengal-sengal karena menghirup asap. Ia berhasil membawa ibunya keluar, namun tangannya tampak melepuh karena terkena jilatan api saat melindungi kepala ibunya. Mereka berdua jatuh tersungkur di atas tanah becek, sementara gubuk mereka dilalap si jago merah hingga rata dengan tanah dalam waktu kurang dari 15 menit. Randi duduk bersimpuh, menatap puing-puing rumahnya yang masih berasap. Tidak ada yang tersisa. Hartanya, kenangannya, dan obat-obat ibunya semuanya musnah. Namun, ia justru memeluk ibunya erat-erat, menangis terseduh-seduh. "Maafkan Randi, Bu. Rumah kita hilang," isaknya. Alia mendekat dengan langkah gemetar. Ia berlutut di samping Randi di atas tanah yang kotor, mengabaikan pakaian mahalnya. "Randi, ampuni saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu," ucap Alia dengan suara hancur. Momen itu menjadi titik balik bagi Alia. Ia menyadari bahwa kekuasaan tanpa empati hanyalah tirani kecil yang menghancurkan jiwa. Di bawah langit Wonosari yang kini tertutup asap kebakaran, Alia berjanji dalam hati bahwa ia tidak akan membiarkan Randi dan ibunya menderita lagi. Namun, ia tahu bahwa membangun kembali kepercayaan Randi akan jauh lebih sulit daripada membangun kembali sebuah rumah yang terbakar. Alia segera bertindak. Ia membawa Randi dan Bulastri ke sebuah rumah kontrakan yang bersih dan nyaman milik salah satu stafnya di kota. Ia juga memanggil dokter pribadi untuk merawat luka bakar Randi dan memeriksa kondisi stroke Bulastri. Namun, Randi adalah pria yang memiliki harga diri tinggi. Meskipun ia kehilangan segalanya, ia menolak bantuan cuma-cuma dari Alia. "Saya tidak butuh kasihan, Bu. Saya hanya butuh pekerjaan," ucap Randi dengan mata yang masih merah karena asap dan tangis. Alia menatap Randi dengan rasa hormat yang baru. "Ini bukan kasihan, Randi. Ini adalah permintaan maaf. Dan saya butuh kamu di pabrik bukan karena saya merasa bersalah, tapi karena gudang saya berantakan tanpa kamu," jawab Alia jujur. Akhirnya, Randi setuju untuk kembali. Namun kali ini, posisinya bukan lagi sebagai buruh panggul gudang, melainkan asisten manajer logistik. Alia melihat potensi Randi yang selama ini tersembunyi di balik sepatu bolongnya. Randi menguasai seluk-beluk gudang lebih baik daripada siapapun. Kembalinya Randi ke pabrik memicu kontroversi. Benny dan beberapa pekerja lain yang senang melihat Randi jatuh, kini mulai menyebarkan fitnah. Mereka menuduh Randi menggunakan ilmu hitam atau menjalin hubungan gelap dengan Alia agar bisa naik jabatan secara instan. Suasana di pabrik menjadi tegang. Pak Wiratama, ayah Alia yang merupakan pemilik utama perusahaan, mendengar desas-desus ini. Ia datang dari kantor pusat dengan amarah yang meluap, menganggap Alia telah merusak reputasi keluarga demi seorang mantan buruh. "Alia, apakah kamu sudah gila? Membawa buruh kotor ini masuk ke jajaran manajemen? Apa kata rekan bisnis kita nanti?" bentak Pak Wiratama di depan para staf. Alia berdiri tegak, tidak gentar sedikit pun. "Pria kotor yang Papa sebutkan ini memiliki loyalitas dan integritas yang tidak dimiliki oleh manajer manapun yang Papa rekrut.
Dia bekerja demi nyawa ibunya, sementara orang lain hanya bekerja demi bonus, balas Alia tegas. Perdebatan itu berakhir dengan keputusan pahit. Alia harus pindah ke cabang Bandung untuk membuktikan kemampuannya tanpa pengaruh Randi, dan Randi dibiarkan tetap di Wonosari namun dengan pengawasan ketat. Malam sebelum keberangkatan Alia, mereka bertemu di teras kantor. Suasana terasa sangat melankolis. "Kenapa ibu membela saya sejang itu?" tanya Randi pelan. Alia menatap bintang di langit yang cerah. "Karena kamu adalah orang pertama yang membuat saya merasa kembali menjadi manusia, Randi. Bukan sekadar mesin pencetak laba." Alia memberikan sebuah amplop kecil. "Ini bukan uang. Ini adalah buku tabungan pendidikan dan surat rekomendasi pelatihan logistik internasional di Yogyakarta. Gunakan ini. Jangan terus di sini. Kamu berhak atas dunia yang lebih luas." Perpisahan itu terasa sangat berat. Ada sesuatu yang tak terucapkan di antara mereka, sebuah rasa yang melampaui hubungan kerja, namun terhalang oleh tembok kasta yang masih tebal. Alia pergi ke Bandung dengan hati yang tertinggal di Wonosari, sementara Randi berdiri di gerbang pabrik, menatap mobil Alia yang menjauh hingga hilang di tikungan jalan. Ia tahu, ia harus membuktikan bahwa kepercayaan Alia tidak salah. Ia berjanji akan menjadi pria yang pantas untuk berdiri di samping Alia suatu hari nanti, bukan sebagai bawahan, melainkan sebagai setara. 3 tahun berlalu dengan kecepatan yang luar biasa bagi mereka yang bekerja keras. Randi memanfaatkan setiap detik waktunya untuk belajar. Ia menyelesaikan pelatihan logistiknya dengan nilai tertinggi di angkatannya dan kini menjabat sebagai manajer regional di sebuah perusahaan logistik multinasional yang berbasis di Yogyakarta. Penampilannya telah berubah total. Ia kini mengenakan kemeja rapi yang disetrika licin, jam tangan sederhana yang fungsional, dan yang paling penting, sepatu kulit hitam yang mengkilap dan tak berlubang. Namun, hatinya tetap sama, ia masih pria yang menyayangi ibunya dan peduli pada orang-orang kecil. Bu Lastri kini tinggal di sebuah rumah mungil yang asri di Yogyakarta. Berkat fisioterapi yang rutin dibayarkan Randi, ia kini sudah bisa berjalan perlahan menggunakan tongkat. "Nak, jangan lupakan Bu Alia. Tanpa dia, kita mungkin sudah jadi abu," pesan ibunya setiap malam. Randi hanya tersenyum getir. Ia sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Alia sejak Alia pindah ke Bandung. Ia mendengar bahwa Alia sukses besar di sana, namun kabarnya ia tetap melajang, memfokuskan seluruh hidupnya pada kemanusiaan dan bisnis. Suatu hari, sebuah konferensi logistik nasional diadakan di sebuah hotel mewah di Yogyakarta. Randi hadir sebagai salah satu pembicara ahli. Saat ia sedang menyesap kopinya di lobi, ia mendengar pengumuman bahwa CEO Wiratama Group akan memberikan sambutan pembukaan. Jantung Randi berdegup kencang. Ia menoleh ke arah panggung, dan di sana, Alia Wiratama melangkah dengan keanggunan yang tidak pernah luntur. Namun, ada yang berbeda. Tatapan mata Alia kini lebih lembut, senyumnya tidak lagi kaku seperti es. Alia berbicara tentang revolusi industri yang berbasis empati. Ia menceritakan sebuah kisah anonim tentang seorang karyawan dengan sepatu bolong yang mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Seluruh hadirin terpukau. Randi berdiri di belakang kerumunan, matanya berkaca-kaca. Setelah acara selesai, Randi memberanikan diri mendekati Alia di tengah kerumunan wartawan. "Sepatu saya sudah tidak bolong lagi, Bu," ucap Randi lirih saat ia berdiri tepat di hadapan Alia. Alia menoleh, dan seketika itu juga, semua wartawan dan kebisingan di sekitar mereka seolah menghilang. Alia menatap pria di depannya, mencari sosok buruh kusam yang dulu ia pecat. Dan ketika ia menemukannya di dalam mata Randi yang jujur, ia tersenyum dengan sangat tulus. "Saya sudah lama menunggu untuk melihat sepatu baru itu, Randi," jawab Alia. Mereka bersalaman, dan kali ini, genggaman tangan mereka adalah genggaman dua orang yang setara, yang sama-sama telah melewati api ujian hidup dan keluar sebagai pemenang. Kisah mereka tidak berakhir dengan pernikahan mewah yang klise, melainkan dengan sebuah kemitraan yang luar biasa. Randi dan Alia membangun sebuah yayasan yang fokus membantu buruh-buruh kecil yang mengalami kesulitan domestik, memastikan tidak ada lagi Randi-Randi lain yang harus dipecat karena harus mengurus orang tua yang sakit. Mereka sadar bahwa cinta tidak harus selalu tentang memiliki, tapi tentang berbagi visi untuk membuat dunia sedikit lebih hangat.
Dan di bawah langit Yogyakarta yang biru, mereka berdua berjalan beriringan, meninggalkan masa lalu yang pahit dan menyongsong masa depan yang penuh dengan cahaya kemanusiaan. Setelah melewati badai ujian, kita melihat bagaimana Randi akhirnya berdiri tegak sebagai pemimpin yang dihormati tanpa kehilangan hatinya, sementara Alia tumbuh menjadi sosok yang meminimalkan ego dan memimpin dengan rasa syukur. Meski jalan mereka tak lagi bersisian dalam satu langkah, doa-doa mereka tetap bertemu di langit yang sama, membuktikan bahwa ketulusan tidak pernah berakhir sia-sia. Hikmah utama dari kisah ini adalah bahwa setiap orang memiliki perjuangan yang tidak terlihat oleh mata, maka janganlah kita cepat menghakimi sebelum benar-benar memahami. Cerita ini merupakan kisah fiktif yang dirancang serealistis mungkin agar kita dapat memetik pelajaran berharga tentang kemanusiaan. Terima kasih tulus kami ucapkan karena Anda telah menonton hingga akhir. Mari berbagi di kolom komentar, bagian mana yang paling menyentuh hati Anda? Jangan lupa berikan like dan subscribe jika Anda merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.